Sudah belum? Matius 28 ayat berapa? Sebentar. Nggak usah, kami udah tahu siapa kau kok. Seluruh alam udah tahu siapa kau ya. Oke, Matius 28 ayat 18. Coba itu si Ibu Rifa yang kuliah ini baca. Oke, kita baca teman-teman. Yesus mendekati mereka dan berkata, oke, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Ini Iblis juga bicara begitu. Iblis juga bicara begini. Iblis berkata, sebentar. Iblis juga berkata, bentar. Siapa Saya yang tanya, berkata kapan di dia situ? berkuasa? Kamu kan Iya. bilang, ayo, Oke. siapa yang berkata di situ? Oke. Pelan-pelan Boleh dong. gantian? Pelan-pelan dong. Oke, Siapa yang oke. berkata di Ya situ? udah gantian. Ya. Diam. Oke, kalau hanya sekedar berkata, saya juga bisa berkata sama seperti iblis. Kata iblis dalam kitab iblis mengatakan bahwa aku berkuasa, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Iblis juga berkata seperti itu, ya. Sekarang pertanyaannya adalah ketika Tuhan kau mengklaim Tuhan kau itu berkuasa, tunjukkan Siapa yang wilayah berkata mana di di situ, dunia Rifa? ini. Rifa, Saya siapa yang katakan berkata? tertulis. Rifa, Bisa siapa yang diskusi berkata nggak? di situ? Bisa diskusi? Matius 28:18, karena kamu Bisa Ya, diskusi. diam dulu. siapa yang berkata di situ, Rifa? Ketika sudah iblis panik. mengaku berkuasa, Rifa apakah sudah kau panik. Siapa yang berkata di Oh, panik. Saya katakan yang berkata di situ Iya, tertulis. yang berkata Boleh saya ngomong? siapa yang Boleh saya berkata? ngomong? Iya, boleh saya jawab. Iblis juga berkata dia berkuasa. Apakah Tuhan Oke, berkata iblis? saya tanya di situ siapa yang berkata, Rifa? Jangan lari-lari. Iblis juga. Oke, Yesus. Siapa yang berkata di situ? Yesus, Matius 28 betul ayat 18. Yesus. Betul Yes, thank Yesus. you, Rifa. Di mana dia berkuasa? Thank you, Di mana Rifa. dia berkuasa? Di mana Thank dia you, berkuasa? Rifa. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan diskusi antara Aisyah Princess bersama dengan Nenek Rifa, di mana Nenek Rifa ini banyak congornya di komalnya, tetapi ketika ia didatangi oleh Aisyah Princess, dia kejang-kejang kesetanan dan bahkan dia dibungkam satu persatu dengan apa yang ia omongkan selama ini, dan dia bisa menyampaikan sesuatu yang menyerang pada pribadi Aisyah Princess. Dan inilah kualitas orang muslimah yang ngakunya akademik dan juga orang terpelajar, apalagi dia mengaku adalah calon ustazah, tetapi kualitasnya dari cara ngomongnya, masa model begini bisa dicontohi oleh seorang jemaahnya. Dan dia ketika dipertanyakan sesuatu bukannya menjawab, tetapi justru menyerang pribadi dan juga selalu di-mute oleh Aisyah Princess. Dan bahkan dia punya pertanyaan dijawab semua secara alkitabiah, dan dia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan, khususnya apakah Nabi Muhammad itu sunat atau tidak. Dia juga tidak bisa untuk menjawab itu, karena memang sunat itu dinyontek dari kitab lain, kitab terdahulu dalam Taurat, makanya ya berantakan seperti itu. Dan ketika ia ditanya, dia mulai ngeles dan bahkan tidak mau ditanya. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, untungnya Aisyah Princess ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dia sudah bertobat menerima Yesus, makanya dia dengan kerenan hati juga datang untuk mempertanggungjawabkan imannya, membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Segala mujizat yang dilakukan oleh Yesus, orang mati dibangkitkan, orang buta tuli, Yesus melakukan itu berulang kali. Dia mati dan hidup kembali pada hari yang ketiga. Itu bukti kekuasaan Tuhan Yesus. Sebelum dunia ini dijadikan, aku sudah ada, kata Yesus. Makanya dalam kitab Kejadian, mari kita menciptakan dunia ini, kata firman Tuhan. Artinya memang Yesus sudah ada di sana. Tetapi Uni Rifa ini banyak sekali ngelesnya dan bahkan mau mulai takiyah untuk melintir sejarah dan bahkan membelokkan sejarah dari Alkitab yang benar-benar tercatat, dan juga seringkali menuduh Rasul Paulus. Tetapi kalau akhlaknya bandingkan dengan Muhammad, jauh lebih baik akhlak dari Rasul Paulus. Dia tidak menikah, tetapi kalau Muhammad dia nikah berapa kali, bahkan anak kecil pun diembat. Kalau kita mau saling menyerang seperti itu, tapi saudara yang dikasih Tuhan, dia menghujat, dia menuduh orang lain hujat, tetapi mulut congor dia sendiri tidak dijaga. Ya, jadi ini yang perlunya perbedaan kualitas antara Muslim dengan Kristen itu jauh berbeda bagaikan langit dan bumi. Maka dari itu kita sebagai pengikut Kristus belajar rendah hati, karena Yesus sudah rela mengorbankan dirinya
karena kerendahan hatinya bagi umat yang ia kasih. Ia mau menyelamatkan kita, maka ia mau berkorban melalui kematian dan kebangkitannya. Dosa harus dikuburkan melalui kematian sehingga ia bangkit. Artinya kita juga sudah bangkit dari kematian menjadi hidup yang baru dalam Yesus. Mari kita simak berikut ini. Bahkan setelah si Athanasiusnya sendiri meninggal, itu uskup yang memperjuangkan homoousios atau kesetaraan Yesus dengan Bapa, yang mana itu ditentang oleh Paulus sendiri dalam 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6, adanya pemisahan antara Allah dan Tuhan, di mana ini adalah murni dari kesesatan terjemahan. Kata theos dan kurios diterjemahkan menjadi diksi yang kemudian dimaknai sama. Theos dimaknai sebagai Allah, kurios dimaknai sebagai Tuhan, di mana kita tahu kata Allah dan Tuhan adalah dua-duanya kata hiperkorek. Apa yang dimaksud dengan hiperkorek? Kesalahan sebut yang tidak ada dasarnya. Ya, kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Ya, setidaknya ini menurut salah satu profesor yang berada di bawah footnote-nya sebuah makalah Alkitabiah, Lembaga Alkitab Indonesia. Kata Allah adalah diksi yang tidak pernah ada sebagai gelar dari Tuhan. Tidak pernah kita temukan rumpun semitik mengatakan kata Allah sebagai kata gelar untuk Tuhan. Yang ada kata Allah adalah konon katanya kesalahan sebut dari di KBBI nama Tuhan. Dari nama Tuhan yang dirubah menjadi gelar Tuhan. Di dalam KBBI kita bisa tahu bahwa ALLAH, transliterasi kata Allah menjadi Latin ALLHH atau Allah, tetap dilantunkan karena dua L-nya. Itu dikatakan sebagai gelar yang tidak pernah diakui oleh kamus manapun. Bahkan dalam kamus Oxford, ALLAH adalah name of God among Muslim. Begitu juga dalam kamus Cambridge, kamus Al-Munjid, bahkan kamus yang ditulis oleh seorang Katolik bernama Louis Ma'aluf, dan juga KBBI yang adalah kamus besar bahasa Indonesia. Allah adalah nama Tuhan Arab. Artinya teman-teman tahu bahwa Allah adalah nama proper name, bukan generic name. Kita tidak tahu dari mana kata Allah sebagai gelar ini muncul, sehingga umat Kristen percaya diri mengatakan bahwa dalam 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6, di mana satu-satunya Allah, dia yang di surga, satu-satunya kurios atau Tuhan, dia adalah Yesus, tapi kemudian disamakan antara Allah dengan Yesus atau Tuhan. Sementara diksi 1 Korintus pasal 86 itu secara bahasa Indonesia adalah pemisahan. Ini adalah hasil dari doktrin. Apa yang dimaksud dengan doktrin? Pengajaran manusia yang dianggap benar tanpa dikritisi. Kita tidak mengenal doktrin, kita mengenal wahyu, karena mutlak kebenaran itu dari Allah. Kalau tidak berasal dari Allah, maka kita tidak imani. Saya baca satu komentar yang cukup aneh dari The Angel. Saya pastikan ini bukan Muslim, pasti Kristen. Dia mengatakan bahwa Allah adalah nama dari Dewa Hubal. Silakan tunjukkan datanya. Kita sangat siap untuk menunggu data bahwa Allah adalah nama Hubal. Saya tantang seluruh umat Kristen di seluruh dunia untuk menunjukkan bahwa Allah pernah disematkan kepada nama makhluk sejak Adam lahir, sejak Adam muncul di dunia sampai detik ini. Tunjukkan bahwa Allah pernah diberikan kepada makhluk sepanjang dunia. Tapi kalau El, bahkan ada berhalanya. Kalau Yesus, bahkan nama pemain sepak bola pun bernama Yesus. Bahkan nama Tuhan kalian sangat tidak terjaga. Tapi lihat nama Allah sangat terjaga secara sempurna. Jadi teman-teman, kita menghadapi di sini orang-orang Kristen, di mana orang-orang Kristen bicara bukan dengan ilmu pengetahuan, tapi dengan doktrin dan kesoktahuan. Kenapa saya bicara seperti itu? 6 tahun sudah saya berdiskusi dengan mereka. Mereka menentang KBBI, di mana kadang mereka mengatakan bahwa lihat, Tuhan kami pernah mati, maka dia kekal karena pernah bangkit kembali. Bahkan definisi Tuhan mati pun dikatakan sama dengan Tuhan kekal. Arti kekal mereka ganti, kata Allah mereka ganti. Saya tidak tahu apakah ini berada dalam kamus Oten Indonesia, yang adalah kamus rohani yang belum pernah dirilis, yang adanya di otak mereka, yang adalah kamus buatan dan karangan mereka sendiri. Mari kita simak bagaimana kemudian mereka mencoba untuk memutarbalikkan setiap omongan mereka dengan akal mereka sendiri, yang tentu berbeda dengan akal sehat kita. Teman-teman, mari kita saksikan diskusi kali ini. Ingat, Gregorius, Uni adalah seorang apologet, calon ustazah by the way, yang membatasi diri Uni. Ya, kenapa? Uni tidak mau setiap hari menurunkan level. Bagi mereka yang awam, Greg, mereka hanya boleh bertanya kepada Uni. Tapi bagi mereka yang berilmu, mereka boleh menjelaskan dengan syarat mereka harus buka cam dan menunjukkan data. Seperti itu ya. Kita ganti kamus khayalan Oten. Yes, KKO. Mungkin kita akan menemukan lagi istilah-istilah dari KKO. Kemarin kita pernah temukan apa KKO. Mereka mengatakan bahwa kami memahaminya bukan menggunakan akal manusia, tapi menggunakan akal rohani. Akal rohani, teman-teman. Mungkin kita akan mendengarkan lagi diksi-diksi seperti kebagaimanaan Tuhan, kemudian keilahian, kealahan, kata-kata yang tidak pernah diajarkan di KBBI, tapi kita akan temukan sebagaimana kita menemukan bahasa gaul di ruang bergaul kita ya. Mungkin kita akan menemukan diksi-diksi baru lagi dari KKO, Kamus Khayalan Oten, atau KRO, Kamus Rohani Oten Indonesia, KROI. Seperti itu. Greg, silakan ambil alih. Uni tetapkan. Selagi masih diskusi dengan Uni, harus open cam dan tunjukkan data.
Dan kalau tidak memiliki data dan tidak memiliki kapabilitas untuk menjelaskan, silakan bertanya saja. Saya bukan penghujat, saya adalah penggiat sosial media yang ingin mencerdaskan anak bangsa. Saya bukan penista agama, tapi saya adalah orang yang berusaha menunjukkan fakta dan data dan menunjukkan konsekuensi logik dari iman Anda semua. Kalau Anda kejang dan tantrum, itu adalah efek samping dari menerima kebenaran yang memang tak bisa terbantahkan. Kalau Anda sakit kepala, itu efek samping karena Anda mencoba melogikakan sesuatu yang tak logika. Anda mencoba untuk mengakal-akali Tuhan. Kalau mungkin Anda segerejanya mu'alaf, itu berkat hidayah dari Allah, bukan karena saya. Tapi kalau Anda misalnya berantem suami istri karena berbeda pendapat tentang Tuhan Anda, percayalah itu pernah terjadi di abad mula-mula ketika adanya kitab Anda yang dipahami berbeda oleh penganut agama Anda. Kurang lebih silakan diambil alih oleh Gregorius. Kita mulai diskusi yang indah ini dengan menampilkan bahwa kalian bukanlah ODGJ dan orang yang tidak berakal, tapi manusia yang tidak merusak ras manusia. Silakan dimulai, Greg. Ya, ini saudara sebentar ini ya, aku mau kerja ini. Jadi ada data di sini, tetapi banyak data yang menunjukkan Yesus adalah pencipta. Ini saya hanya membantah topik yang sudah disimpulkan. Ya, izin Yesus, Bang Pardede, izin Bang Pardede. Allah. Kalau tidak, izin Bang Pardede sebentar, saya ambil alih dulu. Saya di sini moderator. Kalau tidak punya kapasitas untuk berdiskusi dengan uni kami, ada 2 persyaratan untuk berdiskusi. Yang pertama on cam, yang kedua punya kapasitas dan kapabilitas. Minimal mahasiswa yang mempelajari teologi dan mempelajari Bible Anda sendiri gitu loh. Bang Perlindungan, kalau memang tidak mempunyai kapasitas itu, maka Anda diizinkan untuk cukup bertanya saja gitu. Jadi saya saudara di sini sebagai penginjil dan juga bisa menginjili Uniripa supaya jangan menetas. Oke, diizinkan ya, Greg diizinkan karena dia sudah mengklaim sebagai penginjil. Ya, Kita tidak bertanggung jawab lagi kalau dia mempermalukan agamanya. Besarkan dia, Iya. biarkan bersama uni Tuhan. Ini sebentar tapi lain kali waktu kita mungkin cukup ya. Antara Allah, Yesus, Elia, Musa dan murid-muridnya. Jadi di sini saudara saya akan bukan data di mana waktu Petrus mengatakan Yesus Tuhan didengarkan Allah. Tetapi Allah tidak melarang Petrus mengatakan Yesus itu Tuhan. Yohanes 17, catat itu Georopirpeus, ambil pulpenmu 5. Jangan 1 pulpen, 5 pulpen. Itu Niripa tulis antara Allah, Yesus, Musa, Elia dan murid-muridnya. Matius 17. Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi Yesus mengajak murid-muridnya 3, Yakobus, Petrus, Yohanes. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, artinya disaksikan ya. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, disinilah kata Petrus, rasulnya, muridnya mengatakan Yesus Tuhan. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ayat 5 penting poinnya di sini. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, ini suara Allah. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus, itulah firman yang menjadi manusia. Kira-kira terima kasih saudara, waktuku sangat tidak mendukung. Kalau ada salah memang minta maaf, saya bukan guru, bukan menghakimi, tetapi biarlah iman kita masing-masing untuk masing-masing. Selamat pagi. Oke, saya tanggapi. Saya tidak tahu apakah Anda bicara atas dasar sadar atau sedang dalam kegangguan kejiwaan. Karena Anda sendiri bicara, saya pastikan tidak mengetahui apa yang Anda omongkan. Tadi telinga saya masih sehat ketika Anda mengatakan, saya seorang penginjil. Saya akan membuktikan kalau Yesus adalah pencipta. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda sedang menunjukkan kegilaan Anda di depan saya. Tolonglah, minimal kalau tidak ngerti bahasa Indonesia, seperti yang kami beri batasan tadi, saya sudah sangat bermurah hati, mengertilah dengan bahasa sendiri. Coba. Tadi ngomongnya apa? Saya penginjil, ingin membuktikan kalau Tuhan saya pencipta. Tolong, jangan belagak gila depan saya. Saya tadi menunggu, berapa menit waktu saya terbuang percuma tadi? Saya cuma menunggu data kalau Anda membuktikan Yesus seorang pencipta.
Jangan Iya. membawa kepada saya ini Buktikannya. adalah kegilaan yang nyata. Karena saya sudah membuang waktu saya tadi. Bagi saya waktu itu kalau bukan ilmu yaitu uang, kalau tidak kasih sayang. Mending saya teleponan sama Ayang Beb daripada mendengarkan ocehan Ya, yang gak tunggu ada dulu, Bu. Ini manfaatnya. sayang. Saya Supaya pikir tadi bukakan saya ini. dapat ilmu. Tolong tunjukkan data, pembuktian dari apa yang Anda ucapkan di awal bahwa Yesus itu pencipta. Ngapain saya buang waktu tadi nungguin Anda bicara banyak bicara tapi isinya Ya, ini kosong. kan menjawab Menyuruh topiknya, kami Bu. ambil penamu 5, Menjawab Greg, topiknya, penamu Yesus bukan Riva. Tuhan. Apa yang kau suruh tadi kami ambil pena catat apa? Saya menunggu kau Kami menunjukkan membuktikan Yesus Tuhan. Yesus itu pencipta. Kau bicara Ya, saya seolah-olah tunjukkan ngerti lagi bahwa dengan Yesus pencipta. kenapa ketika saya bicara Anda tantrum. Tadi Anda bicara Ini, saya Bu. diamkan. Ini, Bu. Saya tidak mau merusak kredibilitas sebagai manusia, bukan sebagai mahasiswi. Kredibilitas sebagai manusia. Kalau memang saya ini adalah orang yang bersedia menghadapi ODGJ, minimal saya akan mengambil kuliah saya Bu. untuk menjadi Bu. psikiater. Saya seorang apologetik, bicara tentang agama. Yang dibutuhkan dalam agama adalah dalil. Dalil bersumber dari kitab suci. Tunjukkan kepada saya bahwa saya tidak sedang menghadapi orang dalam gangguan kejiwaan. Ya, Bu. sudah cukup banyak di negara ini Ini orang ayatnya, ODGJ. ayatnya. Yang dibutuhkan di negara ini adalah orang jujur. Tolong jujur. Kalau ngerti katakan ngerti. Nggak ngerti jangan tipu-tipu. Di sini kami tidak butuh penipu dan orang gila. Kami butuh orang jujur dan orang waras. Silakan tunjukkan data kalau Yesus itu Ketua, pencipta. seperti itu ya, Minimal percuma tunjukkan apa mengenai yang dia pembahasan, ciptakan. kita akan Saya selesai. tidak akan membuang waktu lagi. Saya akan berdiam diri menunggu. Yang saya tunggu adalah data bahwa Yesus itu pencipta. Silakan. Dan dia yang keluar dari Yang satu sudah kabur ya, sudah mencret yang satu ya. Ayo silahkan Bang Per Perlindungan, silahkan tunjukkan data Anda. Yohanes 5. Iya. Yohanes 5 ayat 19 bahwa dia melihat Allah, apa yang diciptakan Allah hanya Yesuslah yang menjadi manusia yang bisa melihat Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Allah atau melihat Bapaknya mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi apa yang dibuat Allah bisa dibuat Yesus karena dia firman-Nya. Ayat supaya penekanannya sampai ayat 20 ayat 21 sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya, karena Bapa dan Yesus itu adalah satu, mau ke kubur, mau ke rahim Maria, dia tetap bersatu dengan Bapa. Ya. Ayat 22. Sudah 2 ayat. Ya, kita bahas 2 ayat. Udah, kita bahas 2 ayat. Di ayat Ini pertama, dulu. enggak, saya enggak mau panjang kali lebar. Kita 2 ayat aja. Kita nggak usah terlalu banyak menunjukkan kegilaan Anda ya. Kalau Anda mengatakan bahwa apa yang dilihat oleh Yesus, apa yang dibuat oleh Bapa itu yang dibuat oleh Tuhan Anda bernama Yesus, saya mau bertanya, apakah Anda mau mengakui bahwa mamanya sendiri dia yang menciptakan? Silakan dijawab. Oh, kabur. Kabur dia, kabur. Aduh. Agar setiap apa yang kita narasikan Kenapa sih kita pertanggungjawabkan. Lah, Kita nih tunjukin kualitas yang atau takut nunjukin itu, muka? yang takut itu nggak open cam. Iya, No. tunjukin kualitas Naik atau tunjukin muka. tadi pagi dengerin, tadi pagi OTN 4 saya orang akan mematakan bahwa si Mencret perempuan di sini. ini bilang Oke. Tuhan Yesus tidak berkuasa. Saya akan Dengerin dulu. tunjukkan. Kenapa ketakutan? Ada Uni di bawah. Kenapa Baik, ketakutan? ada Uni. Oke. Tolong Enggak, dibuka. saya minta open cam. Enggak, saya nggak takut nih. Saya tunjukkan datanya. Oke. Aduh. Gak apa-apa, Greg. Gak apa-apa. Greg, diam aja, Greg, gini loh, perempuan Sundal, gini loh, perempuan Sundal, gini loh, kita tuh nggak takut. Udah diam, kami tuh bukan ketakutan, tapi kami sebentar dulu Raymond, gini loh perempuan Sundal, kau kan penghujat, aku masih punya video-video Iya. penghujatan. Diam dulu Raymond, diam dulu, turunkan Raymond, naikkan si Aisyah, sama Raymond, aku kau dia. diam dulu, kan Raymond, paham, turun Raymond. dulu, si Kau Aisyah nggak sama paham. aku. Perempuan Sundal ini sama aku, teman-teman perhatikan ya. Saya ingin membuktikan bahwa ini perempuan Sundal. Saya punya video banyak dia penista agama, teman-teman. Jadi saya beruntung dapat dia. Oke, Iya, makanya enggak, gitu. itu bukan urusan kau. Nanti kita diskusi Video. dulu. Saya pengen Sana membuktikan videonya, kalau Rifa. perempuan ini perempuan Tunjukkan Sundal. fotonya. Saya punya. Tunjukkan Nanti nggak usah kau bukan majikan video. aku nggak perlu ikut kau. Teman-teman perhatikan, Tunjukkan Kristen fotonya, adalah jangan- salah satu agama Kenapa kamu pagan tidak screen? yang mengaku-ngaku Tuhannya itu berkuasa. Mari kita Kenapa buktikan kamu tidak- apa gunanya Tuhan si Aisyah ini bagi peradaban dan alam semesta. Silakan naik, jangan kejam. Ya, Rifa. Ngomong bagus-bagus. Besarkan dia. Kamu Greg. punya Ini mau, video. ini incaran Uni. Katanya kamu punya Dia video. masuk ke sini, Tunjukkan naikkan. fotonya. Nggak ada urusan. Nggak perlu. Kamu katanya Kau punya sama video aku saya. diskusi. Di screenshot. Diskusi Ayo, penipu. Diskusi. Kalau kau kejang dan tantrum begini, Silakan. ini membuktikan kau tidak mampu Nah, membuktikan kamu yang Tuhan kau berkuasa. framing. Buktikan kepada saya Tuhan kau itu berguna bagi peradaban. Silakan. Kenapa di mute? Tunjukkan kepada saya Oke, Tuhan silakan, kau nggak usah itu di-mute, berguna nggak bagi usah peradaban. Kenapa Ayo, di tunjukin. mute? Oke. Tunjukkan Satu dulu, penista, saya mau penghujat, jawab. perempuan Sundal. Pelan-pelan. Kalau kau tidak mampu Pelan-pelan. menunjukkan Tuhan kau itu Kenapa berguna, saya- artinya Tuhan kau tidak Kenapa berguna. Yaudah, takut dulu. sih? Oke. Saya kan sudah naik di Komal Islam nih. Ya udah. Aku diam ya, lanjut. Oke. Satu, nanti saya jawab dulu, Rifa.
Saya mau jawab si yang ibu siapa, Ibu Cha. Tunjukkan Ibu Cha guna di Tuhanmu awal, bagi peradaban. Pelan-pelan. Tunjukkan Tuhanmu gunanya bagi Katanya kamu peradaban anak apa? Silakan. kuliahan. Katanya anak Saya kuliahan. minta Pelan-pelan. pesunda, orang seperti kau ini Tuh tidak kan? pantas Kenapa kamu dihargai karena kau memfitnah? penghujat. Tunjukkan Kamu- kepada oke, gimana saya, mem- perempuan, oke, Bunda Rifa, shh, perempuan tenang. separuh laki-laki. Oke, kamu bilang Tunjukkan saya kepada saya, memfitnah. Oke, kalau kamu Tuhanmu bilang itu berguna di mana bagi saya peradaban. memfitnahnya? Di mana Saya punya memfitnahnya? video nanti kita Siapa urus setelah tunjukkan kita diskusi. Bukan Kamu ini, katanya punya bukan sekarang. video. Bukan itu tujuanku. Tujuanku ingin menelanjangi Kenapa Tuhan kau kamu- kesekian kalinya. Tuhan Saya kau itu juga gunanya akan bagi peradaban menelanjangi. apa? Ayo. Mari kita saling Saya menelanjangi ini kalau kau sudah mampu. berani loh masuk ke komal Islam. Ayo. Sementara kamu sembunyi di komal-komal Tunjukkan Islam. kepada Gimana saya. sih? Saya buka kem. Nama saya terdaftar di PD Dikti. Saya mahasiswa Iya, fakultas saya umum. nggak Kau nggak akan jelas. itu. Kau Ayo separuh dong, laki-laki, separuh silakan. perempuan. Tuh, kan. Tunjukkan kepada saya Tunjukkan guna gini. Tuhanmu Jangan bagi peradaban. framing. Oke, Sudah? teman-teman, mari kita saksikan Sudah? wanita ini Oke. ya. Wanita separuh masa Saya ini ya, akan silakan. jawab. Pertama Ya, saya akan jawab. soalnya dia betina birahi Tahan soalnya dia. dulu, tahan dulu. Saya akan jawab Ibu Cha dulu. Ibu Cha bilang Tuhan Yesus tidak berkuasa, betul? Oke, Saya tunjukkan Tuhan kau berkuasa, tunjukkan. Matius 28. Oke, baca ya. Oke. Matius 28. Iya. Matius 28. Sudah? Ya? Matius 28 ayat Sudah? berapa? Sudah belum? Matius 28 ayat berapa? Sebentar. Nggak usah, kami udah tahu siapa kau kok. Seluruh alam udah tahu siapa kau ya. Oke, Matius 28 ayat 18. Coba itu si Ibu Rifa yang kuliah ini baca. Oke, kita baca teman-teman. Yesus Oke, mendekati coba. mereka dan berkata, oke, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Ini Iblis juga bicara begitu. Iblis juga Siapa bicara yang berkata begini. di situ? Iblis berkata, Pelan-pelan. sebentar. Siapa Iblis yang juga berkata? berkata, bentar. Siapa Saya yang tanya, berkata kapan di dia situ? berkuasa? Kamu kan Iya. bilang, ayo, Oke. siapa yang berkata di situ? Oke. Pelan-pelan Boleh dong. gantian? Pelan-pelan dong. Oke, Siapa yang oke. berkata di Ya situ? udah gantian. Ya. Oke. Diam. Oke, kalau hanya sekedar berkata, saya juga bisa berkata sama seperti iblis. Kata iblis dalam kitab iblis mengatakan bahwa aku berkuasa, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Iblis juga berkata seperti itu, ya. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika Tuhan kau mengklaim Tuhan kau itu berkuasa, tunjukkan Siapa yang wilayah berkata mana di di situ, dunia Rifa? ini. Rifa, Saya siapa yang katakan berkata? tertulis. Rifa, Bisa siapa yang diskusi berkata nggak? di situ? Bisa diskusi, Matius 28:18. Karena kamu bisa Ya, diskusi. diam dulu. siapa yang berkata di situ, Rifa? Ketika sudah iblis panik. mengaku berkuasa, Rifa apakah sudah kau panik. Siapa yang berkata di oh, panik? Saya katakan yang berkata di situ Iya, tertulis. yang berkata Boleh saya ngomong? siapa yang Oh, boleh berkata? saya? Iya, boleh saya jawab. Iblis juga berkata dia berkuasa. Apakah Tuhan Oke, berkata iblis? saya tanya di situ siapa yang berkata, Rifa? Jangan lari-lari. Iblis juga. Oke, Yesus. Siapa yang berkata di situ? Yesus, Matius 28 betul ayat 18. Yesus. Betul Yes, thank Yesus. you, Rifa. Di mana dia berkuasa? Thank you, Di mana Rifa. dia berkuasa? Di mana Thank dia you, berkuasa? Rifa. Di mana dia berkuasa? Siapa yang berkuasa di situ Di tertulis? iblis juga mengaku berkuasa. Saya nggak tanya di iblis. Kenapa Di kok situ yang berkuasa diulang-ulang? siapa, Rifa? Kenapa? Kalau Yes. cuma berkata saya juga bisa bilang Yes. saya juga berkuasa di bumi. Yes. Yes. Kalau Ayo, hanya saya sekadar sekarang berkata kembali ya, aku saya tanya. berkuasa, Apakah saya juga ada bisa bilang tertulis? saya berkuasa. Sebentar. Iblis pun tertulis. Iblis pun Satu-satu tertulis. Iblis juga tertulis. Nah, kamu mengakui kalau iblis berkuasa? Satu-satu dong, Rifa. Iya. Masa saya sudah menjawab? Gantian dulu. Saya boleh Kenapa bertanya? kamu ngatur di sini betina Saya boleh jahanam? bertanya. Kau diam dulu. Ya. Saya boleh Betina, Saya diam dulu. akan mengulangi ya. Menurut wanita separuh masa ini, penghujat Dia laknat boleh tua bertanya, ini, enggak gantian. iblis itu dengar. Iblis juga setara Yesus. Karena ternyata di dalam kitab Lukas Gantian pasal dong, saya sudah keempat tanya. nomor 5 dan 6 Gantian dong. di sini tertulis. Saya lagi ngomong juga. Loh, Kita kan saya sudah diskusi. Saya belum Nggak boleh selesai. bertanya. Iya, kan kata Boleh kamu bertanya. Tuhan. Boleh, tapi nanti selesaikan dulu. Kenapa Oke, saya belum selesai? bertanya Kok ya. kabur? Belum selesai. Saya Tunggu tahu dulu. Tuhan. Kenapa kok takut, Aisyah? Katanya kau Pertanyaan wanita saya. warrior. Saya belum selesai. Kenapa di mute terus? Apakah Tuhanmu betul berkuasa, Aisyah? Rifa, Saya nggak panik. kenapa saya nggak boleh bertanya? Diam dulu, Saya belum betul. selesai. Loh, sudah Teman-teman perhatikan, wanita ini mengakui bahwa iblis dan Tuhannya setara, sama-sama mengaku berkuasa tapi tidak terbukti ya. Rifa Wanita udah ini berani masuk ke mengakui agama Kristen. bahwa Masih iblis dan Yesus setara, sama-sama mana? penipu, mengaku berkuasa ternyata tidak berkuasa Gimana? sama sekali. Perempuan ini mengakui dengan Tertulis di terang-terangan di mana? hadapan kita. Oke, iblis mengaku berkuasa, tertulis di mana? Lukas pasal 6, Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 nomor 5, baca. Lukas pasal 5 nomor 4, silakan dibaca. Oke, Ayo kita lihat ini. kamu bilang Yesus dan iblis setara. Kita lihat Iya, dalilnya. setara karena Coba. mengaku berkuasa tapi tidak mampu pembuktiannya. Silakan. Ayo, lu Iya, Yesus dan Kenapa iblis, saya buka Yesus, fisiknya ya? Bapa dan iblis pun setara. Saya bisa tunjukkan hari ini buat kamu spesial Lukas untuk kamu. berapa? Lukas pasal berapa? 5. Lukas berapa? Aku bukan. Lukas pasal 5. Oke, yoi. Ya, Lukas pasal 5 ayat berapa, Rifa? Iya. Pasal 5 ayat? Lukas pasal ke-5. Lukas pasal ke-4 ayat ke-5.
Loh, hati-hati ya, Lukas 4 ya. Pelan-pelan. Iya, Lukas pasal ke-4. Nih, bukti saya masuk ke Komar Islam, tapi Rifa sembunyi di Komar Islam. Oh tidak pernah saya sembunyi, bahkan saya masuk ke Buktinya kalian. saya masuk ke Komar Udah nggak Islam. usah banyak cerita, orang nggak percaya sama Komar kau kok. Islam. Udah, diam dulu, Udah banyak Percaya cerita. Aisyah. Hanya orang Kristen yang percaya itu. Kami nggak ada yang percaya satupun. Uni, Baca di ayat saya sering ke-6-nya. masuk ke tempat dia juga, saya di-kick terus itu, saya Iya. di-kick 2 kali. Baca di ayat ke-6-nya. Buktinya saya masuk. Baca di ayat ke-6-nya. Baca di ayat Ingat ya, ke-6-nya. tertulis bahwa Yesus dan iblis setara. Baca ya, Yesus dan iblis setara karena mengaku berkuasa tapi tidak mampu membuktikannya. Betul. Mana Rifa? Buka dong. Buka dong. Di ayat ke-6. Buka Di ayat dalilnya. ke-6. Di buka, oke saya Buka, buka. Rifa. Baik. Buka. Baik, besarkan saya, host. Buka dong. Host, besarkan saya. Beraninya di Komar Islam sembunyi kau Rifa. Kok gitu? Kau sembunyi. Kok gemetar? Kau nggak berani masuk. Kata Udah iblis diam dulu dia, kepadanya. Betina. Ya. Yes. Kata Betina iblis birahi, diam dulu, Betina kepadanya. birahi. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Prok, ternyata iblis sudah lebih dulu berkuasa daripada Tuhanmu. Karena Tuhanmu baru berkuasa setelah bangkit dari kematian. Sementara iblis tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit, tapi sudah berkuasa. Maka bahkan iblis lebih tinggi daripada Tuhanmu. Iblis lebih mulia daripada Tuhanmu. Baca ayat 8. Mencret. Baca ayat 8 Mencret. Rifa. Ayo, Mencret. lu. Ini dulu Ayat tanggapin. 8. Ini. Malu, Rifa. Baca Enggak Rifa. batu. Tetapi Baca Yesus dong. berkata kepadanya, ada Baca dong. tertulis, engkau harus menyembah kepada Engkau Tuhan. Apa menyembah ini? Tuhan. Birahi kali kau di Aisyah. Rifa. Apa maksudnya? Ini yang kita bahas. Iblis sudah nyembah Tuhan, Rifa. Baca ayat 8 Iblis, dong. Malu, ya Rifa. Tuhanmu juga menyembah Malu, Tuhan Rifa. setelah iblis. Iblis Malu. menyembah Tuhan, Baca ayat Tuhanmu 8, menyembah Tuhan. Rifa. Dijawab ayat Iya. 8, Rifa. Kalau Dijawab masalah ayat iblis 8, menyembah Rifa. Tuhan, Ayo. bahkan lebih Itu ada satu tulis iblis. sekarang. Kalau Ayo, iblis menyembah baca. Allah, kalau Tuhan kau menyembah siapa? Tuhanmu menyembah siapa? Tuhanmu juga menyembah Allah, sama setara iblis. Ini dia, Maka baca. aku membuktikan Baca ayat. kalau Tuhanmu setara iblis. Kata iblis ayat 8, kepadanya, Rifa. segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan. Malu, Rifa. Bahkan aduh, Baca ayat 8, kenapa Rifa, sih ini. betina sundal ini? Kenapa perempuan sundal ini tidak mampu jujur Jawab. mengakui Birahi kalau banget, jawab iblis ya. setara dengan Yesus? Sekarang saya Birahi jawab. banget. Kenapa kalian Kristen masih mau diwakili perempuan sundal ini, sementara jelas Loh, di situ dia kenapa? mengakui Aku- iblis setara Yesus? Iblis setara dikeroyok. Yesus kata dia. Aku dikeroyok. Pertama, Islam, aku dikeroyok. nggak ada yang keroyok Apa dari tadi, sih? nggak ada yang ikut campur. Tidak sudah ada yang dijawab. diizinkan bicara kecuali Saya saya di masa- sini. Masa saya nggak dikasih Oh mulai roh kesempatan Tuhan dalam bertanya? dirinya nggak mampu membekam. Sebentar. Roh Kudus nggak mampu, Roh Kudus ketakutan Pelan-pelan, dikeroyok. loh. Roh Kudus Kenapa takut Femi? dikeroyok. Kenapa? Roh Kudus saya takut berani dikeroyok sendiri. Abdullah. Oke. Roh Kudus Sudah takut bisa anak saya Tuhan bertanya? takut sama Abdullah. Sudah Ternyata saya bisa anak Tuhan bertanya takut gantian? dikeroyok sama hamba Allah. Sudah Anak bisa Allah gantian? takut dikeroyok sama Sudah hamba bisa Allah. gantian? Aduh, Ternyata kasihan Tuhan dalam aku lubang dikeroyok. hidungnya tidak mampu Aku nggak membackup dia dikasih kesempatan berhadapan dengan Unirifa yang memiliki setan dalam lubang hidungnya. Setan dalam lubang hidung saya lebih mampu mengalahkan Tuhan dalam lubang hidungnya. Aku Ternyata dia mengakui kesempatan kalau iblis bertanya. setara dengan Tuhannya. Iblis mengaku berkuasa. Tuhannya juga tidak mengaku dikasih berkuasa. kesempatan bertanya. Tapi Tuhannya tidak Aku mampu menunjukkan bahwa dia berkuasa. Tunjukkan Aku kekuasaan nggak dikasih Tuhanmu di dunia. kesempatan bertanya. Ya jawab. Aku dikasih kesempatan Nangis, bertanya anak dong. Tuhan nangis di depan kami sama Tuhan. Oh iya, anak Tuhan nangis. Sudah Oh, enggak, di-mute. bakal. Jangan ada yang kick. Oke. Jangan ada yang Oke. kick betina ini ya, Oke. yang separuh masa Sudah ini. bisa dikasih kesempatan bertanya. Masa saya Silakan, jawab terus? silakan. Boleh Silakan. bertanya ya? Oke. Silakan menjelaskan dulu kenapa kamu nggak berani jawab. Sudah Oh, nggak berani dua menjawab. kali kan sudah saya tanya. Oh, Sudah tidak saya mampu. Ya udah, jawab. kita tepuk Sudah tangan saya dulu. Dia jawab. tidak mampu membela kehormatan Tuhan yang Sudah setara saya iblis ya. jawab. Aku ditanya. Pertama, oke, kita ditanya. Sekarang si wanita ini bertanya saja ya teman-teman ya. Aku ditanya. Tidak, habis ini kamu Aku yang bertanya ditanya. Oke, sepuasnya. boleh saya Enggak. bertanya ya? Ya tapi saya Boleh sampaikan saya dulu bertanya? ke penonton. Saya mau sampaikan Boleh dulu ke saya penonton bentar. bertanya? Boleh. Iya, setelah- diam dulu. Oke. Betina Saya birahi, bertanya. diam dulu, Bisa, betina birahi. bisa sabarkan dulu birahinya. Iya, diam dulu, Bisa diam tahan dulu, diam birahinya dulu, diam dulu. dulu. Oke. Birahnya tahan Teman-teman dulu. terima kasih. Iya. Betina birahi, diam dulu, diam dulu. Boleh saya Sabar tanya? dulu. Boleh Sabar saya dulu. bertanya? Aduh. Boleh. Sabar Oke, dulu Iya. birahi. pertanyaannya. Saya belum Mbak Lisa. selesai. Diam dulu, diam dulu. Masa kayak gini sih Sudah menjajah? saya jawab dari tadi. Sabar. Kenapa saya nggak boleh bertanya? Iya, saya Hah? tidak bertanya Oke, lagi. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad, sekali lagi, apakah Nabi Muhammad seorang junjungan dan panutan umat Islam menjalankan kewajiban sunat atau khitan? Oke, jawab. Oke, saya jawab. Nabi Muhammad berkhitan dan saya punya dalilnya, saya akan tunjukkan. Silakan bukakan. Ya, oke. Saya tunjukkan, Di- teman-teman Di surat mana? sudah. Di ayat Aduh, kenapa sih ganggu? Kenapa sih saya ngomong loh? Oke, Dimi dalam dirimu kejang-kejang begini ya. Teman-teman perhatikan, saya hanya mau bilang, saya tidak akan bertanya lagi kepada perempuan ini karena dia sudah membuktikan Tuhannya setara iblis. Bukan Pertama Tuhan dalilnya, dan iblis Rifa. sama kepada Tuhan. Di surah sama. Dalam hadis saya Kau diam dulu, Betina birahi, ya di Allah. surah apa? Saya tunggu dulu, Di surah saya tunjukin apa? hadis saya dulu bentar. Ini dalam Sahih Bab Sepertinya Sundal. kau nih. Jangan gitu dong, saya lagi diskusi. Teman-teman, Lari-lari iblis itu mengaku surat. loh.
Saya belum selesai yang tadi kok kau mengganggu aja. Ternyata iblis itu sama seperti Yesus ngaku-ngaku berkitan tapi tidak terbukti berkitan. Mari kita buktikan kalau Nabi kita berkitan, teman-teman. Saya akan tunjukkan dalilnya. Saya akan mengarahkan TikTok saya ini kepada kalian sampai beda dengan dia. Ini bukan orangnya yang saya tahu. Iya, saya mau nunjukin nih ya. Kalau di agama dia Tuhannya katanya sunat. Masalahnya siapa yang ngintipin buah pelir Tuhan ya sampai dia tahu kalau Tuhannya bersunat. Iya, ini saya tunjukin ya. Nabi saya berkhitan, teman-teman. Itu yang menyampaikan adalah istrinya. Dalam Sahih Muslim yang sahih, dalam Sunan Tirmidzi yang ya, di sini Sayyidah Aisyah mengatakan, jika khitan bertemu khitan, maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah. Artinya Sayyidah Aisyah mengatakan itu mandi. Iya, tapi jika khitan, loh, itu mandi. Mana sunat? Kenapa terguncang? Ternyata Nabi Muhammad berkhitan. Jika khitan bertemu khitan, jika khitan bertemu khitan, iya syarat mandi apa? Syarat mandi apa? Syarat mandi apa? Syarat mandi di hadis ini. Jika khitan bertemu khitan, maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukan dengan normal. Artinya, loh, iya, tapi mandinya kenapa? Jadi begini, ngakunya bersunat tapi tidak bersunat. Sekarang saya tanya, apa guna biji peler Tuhanmu? Saya tanya, apa guna biji peler Tuhanmu? Saya tanya sekarang ya. Oke, nggak mampu. Baik teman-teman, si Yesus itu menurut si Aisyah ini adalah setara iblis. Kenapa dikatakan setara iblis? Karena hanya iblis yang berbohong. Iblis itu ngaku-ngaku berkuasa. Ternyata Tuhannya sama seperti iblis. Mengaku berkuasa setelah mati dari kematian, tapi ternyata Tuhannya tidak mampu berguna buat peradaban. Faktanya, tidak ada satu wilayah pun yang dikuasai oleh Tuhannya si betina iblis tadi. Bahkan Tuhannya itu tidak berguna bagi peradaban sama sekali. Bahkan Tuhannya itu tidak berguna, tidak pernah memimpin satu RT pun, teman-teman ya. Kita sudah tunjukkan Nabi kita itu berkhitan karena Aisyah berkata, khitan kalau ketemu khitan itu wajib mandi. Maka kewajiban mandi itu kalau si khitan sudah ketemu khitan. Dengan ini kita buktikan Nabi kita berkhitan. Si Aisyah tadi, perempuan penghujat penista Nabi Muhammad tadi, telah menunjukkan bahwa iblis dan Tuhannya sama-sama ngaku berkuasa, tapi tidak mampu membuktikan kuasanya. Maka dengan demikian kita telah menunjukkan kepada kalian bahwa orang Kristen sendiri yang menghujat agamanya mengklaim Yesus itu berkuasa, tapi tidak pernah berkuasa. Ya, itulah saudara yang dikasih Tuhan, videonya kita sudah dengarkan sendiri ya, bagaimana diskusi ini sangat seru dan juga ada hal-hal menarik yang sebetulnya kita lihat dan juga kita bisa tahu kualitas seseorang. Nah, Nenek Rifa yang mengakunya sebagai seorang yang akademik, orang yang pintar, ustazah, tetapi kualitasnya seperti itu. Bagaimana tidak terjadi di pondok pesantren kalau orang-orangnya ya modelnya begini, suka menyerang pribadi. Dan juga ketika Aisyah Princess, supaya mereka paham tentang kekuasaan Yesus, Aisyah Princess mempertanyakan itu, siapa yang berbicara tentang kuasa Yesus di situ? Yesus sendiri yang mengatakan, tetapi dia mempertahankan. Iblis juga berani mengatakan itu. Saya juga di dunia, saya berani juga mengatakan berkuasa, katanya begitu, mengatakan kuasa. Tetapi kalau kita mau, dia mengatakan kalau misalkan kita mau buktikan kuasa apa yang kamu lakukan, ya dia pasti akan ketar-ketir di situ. Tetapi kalau Yesus, aku segala kuasa baik di dunia maupun di sorga telah diserahkan kepadaku. Totalitas Yesus sudah jelas. Selama Yesus ada di dunia ini, berulang kali ia melakukan banyak mujizat. Itu karena kuasa, karena dia adalah Allah yang berkuasa. Orang yang buta, orang yang tuli, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan. Yesus hanya mengatakan kamu sudah sembuh. Dan bahkan Yesus tidak berdoa dulu meminta kepada Allah Bapa, tetapi dengan perkataan yang keluar dari mulutnya, seketika itu juga orang itu mengalami kesembuhan. Lazarus yang sudah mati sudah dikuburkan, tetapi dia mengatakan itu hanya tidur. Dari perkataan Yesus saja dia mengatakan demikian, padahal Lazarus masih berada di tempat lain. Tetapi saudara dari Lazarus mereka sudah menangis
oleh karena keterlambatan Yesus menangani. Tetapi tidak, Yesus mengasihi mereka dan membangkitkan, membuktikan bahwa Lazarus itu masih hidup, padahal saudaranya sudah mengatakan dia sudah mati. Karena itu saudara dikasih Tuhan, bukti kekuasaan Yesus Kristus banyak sekali dalam Alkitab. Apa yang keluar dari mulut Tuhan kita Yesus Kristus, jadi ya jadi. Beda dengan nabi yang lain, yang dianggap nabi pun mungkin tidak bisa melakukan seperti itu. Nabi-nabi, para rasul, mereka berdoa dulu ketika mereka melakukan mujizat. Mereka mau menyatakan kuasa Tuhan bagi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Maka mereka berdoa dan bahkan berpuasa dulu untuk melakukan mujizat, dan orang itu bisa mengalami kesembuhan dan menyatakan imannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan. Sekalipun Uniriva ini banyak sekali memanipulasi, hanya bisa congor, cengesan, dan bahkan kejang-kejang ketika didatangi, dan dia sudah tahu lawannya berat. Aisyah Princess bukan kaleng-kaleng, bukan murtadin yang biasa-biasa saja. Dia menguasai ayat-ayat Quran mereka, sehingga dia kejang-kejang ketika didatangi oleh Aisyah Princess. Dan dia sudah sadar diri juga, dia adalah seorang yang suka sekali menghujat banyak videonya. Tetapi dia tidak menyadari dan bahkan dia menuduh Aisyah Princess, padahal Aisyah Princess ya memang mau melakukan hal yang sama kepada dia supaya dia sadar, tetapi tidak juga dia sadar. Nah, itulah betapa pentingnya kualitas iman seseorang, dan bahkan dilihat dari buahnya, dikenal dari pohonnya, maka kita juga akan mengenal siapa mereka, buah-buahnya. Ya, itulah kualitas mereka, itu sangat jelas. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, karena itu saya membagikan satu firman Tuhan yang mengatakan di Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44 mengatakan demikian. Yesus dielu-elukan di Yerusalem, dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi
engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, di mana Lukas 19 ayat 28 sampai 44 ini berbicara tentang kisah seorang pahlawan, ya. Kisah kepahlawanan pastilah menginspirasi, apalagi ketika kita di dalam kondisi hidup yang sangat berat. Kita rindu hadirnya pahlawan yang dapat mengatasi permasalahan itu. Ketika merindukan ada pahlawan yang dapat menolong kita untuk menyelesaikan masalah besar dalam hidup kita. Kisah pahlawan Yudas Makabeus, seorang pahlawan, menjadi kebanggaan bangsa Yahudi, tidak lagi asing. Kehebatan Yudas saat melawan tirani penjajah Yunani masih melekat dalam benak rakyat Yerusalem. Pada saat memasuki gerbang kota, rakyat menyambut Yesus dengan daun palem dan penuh sorak-sorai. Rakyat berharap Yesus berani seperti Yudas Makabeus melakukan tirani Imperium Roma. Karya mujizat Yesus membuat pengharapan rakyat akan kemerdekaan kembali hidup. Mereka menyambut Yesus, seorang pahlawan yang mereka harapkan akan memerdekakan mereka kembali dari tangan kekuasaan asing. Ganjilnya, pahlawan yang mereka harapkan malah memilih keledai muda, bukan kuda gagah. Ayat 36 tadi. Ini adalah sebuah tanda kesederhanaan, bukan kegagahan. Tak hanya itu, sembari orang-orang bersukacita menyambut dan merayakan kedatangannya, dituliskan bahwa ini menangis melihat kota Yerusalem. Hal ini bukan karena ia lemah, melainkan hatinya yang sangat lembut terluka karena melihat akhir kehancuran total kota yang dikasihinya di tangan kekuasaan Romawi. Ayat 42 sampai 44. Apalagi ia tahu bahwa kisah kepahlawanan yang dia jalani tidak seperti yang orang-orang Israel percayai dan dambakan. Kadang kita rindu Tuhan berkarya secara dahsyat menyatakan pertolongannya di dalam kisah perjalanan hidup kita yang berat. Kita percaya, berharap, dan berdoa, bahkan berpuasa untuk melihat kisah itu menjadi kenyataan. Akan tetapi karyanya selalu tidak pernah dapat kita pahami, dan terjadi tidak selalu seperti apa yang kita mau. Apakah kita mau belajar rela membuka hati kita untuk Yesus, sang pahlawan itu, dan merelakan dia secara bebas berkarya atas kisah hidup kita sesuai kehendaknya? Demikian firman Tuhan dan perenungan yang kita sama-sama baca dan renungkan, saudara yang dikasih Tuhan, di mana luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, yang selalu menyatakan dirinya bagi orang-orang yang memang percaya kepada Dia. Berbeda dari nabi-nabi yang lain, Tuhan Yesus Kristus sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama bahwa Ia akan ada seorang perempuan yang akan melahirkan, dan juga dalam kandungannya itu adalah Roh Kudus. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang tertulis dalam Alkitab itu sudah jelas. Apa yang ditulis, apa yang dilihat, apa yang didengar oleh para saksi, khususnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini sudah jelas menyampaikan apa mereka lihat. Namun banyak orang yang tidak percaya akan apa yang terjadi. Tetapi kita tidak bisa untuk memaksakan mereka untuk memahami kebenaran Injil. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran, walaupun itu menyakitkan bagi mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau berbicara tentang kuasa Tuhan Yesus, mujizat itu adalah kuasa. Tanda-tanda sudah dinyatakan kepada orang-orang yang ikut bersama-sama dengan Dia.
Mereka bersama-sama dengan dia saja tidak percaya bahwa dia adalah Allah yang nyata, Allah yang hidup bersama-sama dengan mereka. Tetapi di satu sisi, ketika Yesus pergi dan meninggalkan mereka, justru disitulah mereka sadar dan sujud menyembah kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya melalui kematian dan kebangkitan Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Mereka yang tidak percaya akan dicampakkan ke dalam api neraka karena kelakuan mereka yang jahat dan tidak mau bertobat dari kelakuan mereka. Karena perbuatan baik, amal kesalehan kita tidak cukup untuk melunaskan dosa-dosa kita. Karena tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Yang ada kalau dosa ya tetap dosa. Jadi tidak ada kecil besarnya. Yang lain kalau masih timbang-timbang emangnya di dunia. Itu tidak berbeda sekali. Karena itu saudara dikasih Tuhan hanya melalui Yesus, pengorbanan Kristus yang menjadi kurban sekali untuk selama-lamanya bagi kita umat yang percaya kepadanya. Demikian saudara dikasih Tuhan, semoga ini boleh menjadi berkat dan sampai jumpa di video berikutnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Penabur Benih, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sehingga banyak jiwa yang mendengarkan dan juga mereka boleh mengerti dan memahami kebenaran hanya terdapat dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin.